Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini jam... Nah, ini aja nih. Nggak ngerti ada apa sama badanku ini. Jadi, aku dari siang sudah disiksa sama obat itu buat tidur. Dari pagi, bangun, syuting, makan. Jadi aku syuting tadi itu, syuting yang tadi siang itu sebenarnya posisinya badanku udah ngantuk banget. Udah sangat-sangat ngantuk, udah gitu di luar berisik, jadi agak-agak kurang fokus. Jam 22.54, jam 11 kurang. Ini obat nih ya, saking manjurnya. Aku nggak bisa, dikit-dikit pengen mandi, dikit-dikit pengen mandi karena gerah. Keringetan terus, sebentar-sebentar aku pengen mandi, sebentar-sebentar gerah, terlalu gerah. Hawanya gerah gitu loh. Sebenarnya video ini sih nggak terlalu fokus ya. Maksudnya bukan sesuatu yang bermanfaat juga. Tidak ada ilmu yang bisa kita ambil dari video ini. Terus ngapain syuting Mas T? Ya Allah. Selamat malam untuk para subscribernya Mas T semuanya. Selamat beristirahat, selamat tidur. Untuk yang pengen ngucapin selamat tidur aja sama kalian. Selamat tidur. Selamat beristirahat untuk yang sudah mulai beranjak beristirahat, baru pulang kerja mungkin. Lagi capek, lagi selonjoran, habis cuci muka, habis mandi ya kan. Kalau pulang kerja makin kayak gitu. Capek, ada yang macet-macetan di jalan, ada yang capek bawa kendaraan baru sampai rumah. Jam-jam segini nih udah mulai selonjoran. Udah mulai ngeliatin langit-langit kamar, sambil mikir, sambil evaluasi hari ini apa yang sudah saya kerjakan, apa yang sudah saya lakukan, dan kira-kira pada perlu perbaikan apa yang harus saya perbaiki dari kinerja saya. Mungkin seperti itu ya. Ada yang lagi ngedumel belum bisa tidur. Mungkin salah satu anggota keluarganya belum tidur, masih berisik sampai dia belum bisa tidur. Ada yang ngedumel kalau hari ini targetnya tidak sampai atau rezekinya tidak sebanyak yang biasanya. Ada yang lagi bersyukur juga hari ini menikmati hasil yang di luar dugaan atau di luar biasanya, di luar kewajaran. Nah, jadi di malam hari kayak gini biasanya banyak orang yang akan semakin dewasa, semakin tua pemikirannya setelah ya udah capek gitu loh. Udah seharian dari pagi berangkat, sore baru pulang. Ada yang mungkin lembur, bahkan sekarang baru banget nyampe rumah juga ada. Ya jam-jam 11 baru sampai rumah. Terus mandi ya. Jangan lupa dibiasakan sering mandi lah guys, karena saya mendapatkan satu bisikan baru kalau virus ini akan bertambah dayanya ya, bertambah dayanya. Jadi kita tetap harus waspada. Tidak perlu dipercayai tentang itu. Nanti saya bakal bikin vlognya. Saya bikin vlognya malam ini juga, tapi nanti saya tayangkan besok. Karena ada satu info yang saya dapat dari Indra sama si Cerondol juga, kalau akan ada afisiliasi virus baru yang akan bertambah kuat, akan bertambah dayanya. Jadi pokoknya saya kasih saran untuk yang baru pulang kerja, wes jangan buang kebiasaan pesan dari orang dulu, cuci tangan, cuci kaki, mandi bila perlu. Baju langsung dicuci ya, karena kita nggak tahu kita dari mana, kita ketempelan virus apa dan kapan kita juga nggak tahu. Dan itu virus itu
ada di badan kita bisa sampai 14 hari loh. Jadi sampai rumah lagi ngeliatin anak, istri, lagi nungguin anaknya, nungguin bapaknya pulang atau nungguin ibunya pulang kerja. Ya mungkin sedang menikmati berkumpul bersama keluarga. Atau ada juga para perantau yang ada di mana saja, di Indonesia ataupun di luar negeri, baru selesai bekerja, jam segini lagi tidur sendirian selonjoran, main handphone, atau sambil nonton vlognya Mas T. Malam-malam di luar, gak punya keluarga, tinggal sendiri, ya toh? Jadi ada di perantauan tanpa saudara, tanpa keluarga, tanpa teman, tanpa siapapun, ngekos sendiri, pagi udah jalan, malam pulang, di rumah cuman selonjoran doang, tidur, semua mau numpang tidur. Pagi udah jalan lagi. Libur mentok Sabtu Minggu saja. Jadi mungkin hari ini ada yang weekend juga, ada yang tidak bekerja, atau sedang ada yang ambil lembur, atau justru yang sedang lembur bekerja. Hari ini lagi kerja, lagi lembur sambil nonton vlognya Mas T. Ya, namanya juga manusia. Kadang kalau nggak ngeluh ya, kok ya nggak bagus. Karena kita juga perlu mengeluarkan keluh kesah kita. Kita perlu mengeluarkan apa yang kita rasakan. Kita perlu mengeluarkan apa yang kita rasakan gitu loh. Emosi dan lain sebagainya. Makanya ketika Mas T sakit, banyak yang bilang bisul itu karena sesuatu yang ditahan. Kemudian asam urat itu dari sesuatu yang sengaja Mas T tutupi atau Mas T tidak ingin lepaskan. Yang Mas T paksakan intinya untuk dikerjakan gitu loh. Jadi kalau Mas T rasa betul, semua kata-kata Pak Ustadz Danu itu betul sekali. Karena awalnya saya memiliki sebuah beban yang luar biasa dan beban moral sekali dan bareng gitu loh guys. Jadi ada satu di kampung juga sedang membutuhkan, tapi saya dihantam lagi dengan sesuatu yang di luar dugaan saya gitu loh. Dan ya mungkin harus ada yang saya selesaikan, harus ada yang saya beresin gitu. Tapi ya dengan kondisi begini gimana mau beresinnya? Kondisinya tuh lagi sangat hancur banget. Dagang lagi nggak maksimal. Kadang Mas T dapat 40.000, 80.000 tuh maksimal ya. Kecuali kalau pas hari Sabtu Minggu mereka pada bayar biasanya. Yang catat-catat itu bayar ya, karyawan-karyawan itu yang di samping. Itu aja jadi harapan untuk bayar arisan mingguan. Selebihnya ya makan dari hari-hari biasa itu ya, dari untung berapa-berapa dapat berapa. Kadang ya bantuin masak orang dikasih. Kadang ya itulah. Kalau nggak campur tangan Allah, saya mungkin sudah bangkrut. Bukan suka bangkrut, tapi badan saya ini sudah roboh. Kalau bukan karena campur tangan Allah, saya rasa saya sudah tidak sanggup lagi memegang diri saya sendiri, memegang pendirian saya, memegang kekuatan saya untuk melawan apa yang sedang saya rasakan sekarang itu udah nggak bisa, karena sudah sangat buntu. Kemarin saya jual salah satu barang yang lumayan mahal, tapi ternyata itu hanya cukup untuk yang di kampung saja, untuk perbaikan warungnya si Wardi. Jadi banyak yang harus saya pikirkan, banyak yang harus diselesaikan. Dan udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ketika saya kemarin mungkin sakit memang oke lah, karena ada pikiran dari sesuatu yang sedang ditahan. Tapi kalau sudah santai ketawa ya saya bikin ketawa gitu loh. Terus tapi kalau pas lagi diem, saya ingat, gimana ya jalan keluarnya ya? Gimana sih ngambil jalur tengahnya ini harus gimana gitu loh. Karena orang-orang yang dulu pada pakai, maaf Mas Tulus tuh uangnya nggak tegaan toh. Jadi kadang ada uang berapa teman pinjem Mas T kasih. Ya. Lah aku ki uangnya gak teguan. Yang pertama saya tidak tegaan. Yang kedua giliran sudah waktunya dan sudah batas waktu, sudah lama berbulan-bulan ditagih galaan dia coy. Ya kan
Ya setidaknya 1.000-2.000 meringankan loh gitu loh maksudnya. Dengan kondisi yang seperti ini, kecuali Mas Teh lagi cobanya. Karena ini bulan Muharram saya. Kalau bulan Muharram jarang banget hajatan di daerah sini. Ada itu di daerah Jawa. Sedangkan kalau hanya 500 atau 800 ribu Mas Teh untuk pulang pergi ke Jawa tuh nggak mungkin gitu loh. Ada di daerah Jawa, Cirebon, Sunda, kemudian Betawi juga masih banyak yang menjalankan hajatan biasa. Cuma nggak tahu bulan ini emang lagi gimana nggak? Mungkin lagi diuji kali ya sama Allah ya. Jadi emang nggak ada job masuk juga. Jadi ya sedang menikmati saja, menikmati yang Allah kasih. Tengah malam kayak gini kadang-kadang kita cuma ya mau ngomong apa sih? Kita bisa apa sih? Manusia itu bisa apa? Bisanya cuma ngedumel, ngomong, terus ngomelin Allah, marahin Allah, protes ke Allah, cuma bisanya itu tok. Nggak mikir kalau, hey, pikir coba sekali lagi. Allah itu memiliki rencana di balik semua ini. Allah tuh punya sebuah alasan kenapa dikasih seperti ini gitu loh. Makanya kalau pikiran saya tenang, hati saya tenang, berarti saya bisa mengatasi semua ini. Kalau saya kayak gitu. Jadi sorry, kok jadi aku yang curhat ya? Tadi kan ndak ke situ arahnya. Aduh bingung. Tadi arahnya kemana sih pembicaraannya? Tapi aku sekarang lagi gimana ya? Sangat berterima kasih sama Allah. Sangat berterima kasih sama Allah. Karena Allah memberikan ujian ini ke saya lagi. YouTube ini belum seberapa. Belum ada hasilnya 1 rupiah pun Mas Teh. Belum ada gaji masuk 1 rupiah pun ke rekening Mas Teh. Dari gaji YouTube ya. Tapi perjalanan untuk mencapai gaji $100 itu saja, itu perjalanannya luar biasa. Butuh 4-5 bulan baru Mas Teh dapat gaji 1 juta. 1.400.000-an lah. Tapi udah bertubi-tubi banget gitu loh. Udah bertubi-tubi dan ya kesalahan saya juga sih kenapa kemarin menandatangani kontrak itu posisinya sedang dalam kondisi yang sangat genting ya. Karena kan waktu sudah ditentukan untuk bertemu dengan produser dan lain sebagainya itu sudah diatur. Setelah tanda tangan kontraknya itu asal saya tanda tangani saja, tidak terlalu sedetail saya baca karena posisi waktu saya mau ngurus itu kan saya lagi digempur habis-habisan kan itu. Waduh, saya sangat-sangat dihancurkan dan saya rasa yang mencoba menghancurkan saya sudah berhasil. Semoga Anda tertawa di sana sekarang ya. Mungkin kalian sampai mikirnya gini, yalah saiki wis tambah hancur, aku seneng. Tak tolong tapi nyakil aku sih. Mungkin begitu pikirannya ya. Tetap dianggapnya saya yang jahat, saya orang jahat. Tapi ya wis lah. Mungkin ini cara Allah mengingatkan saya juga untuk lain kali itu lebih ke depan tuh lebih hati-hati. Selesaikan semua dengan kepala dingin intinya seperti itu. Mungkin kalian bingung ada apa dengan Mas Teh? Gak ada apa-apa, Mas Teh baik-baik aja. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada. Di Indonesia sampai luar negeri praktik TKW, ya Allah. Saya kadang-kadang kalau berpikir orang-orang yang di luar sana itu yang saya rasakan sama dengan kalian-kalian yang merantau, yang tinggal sendiri kayak Mas Ahmad Firdaus, Mbak Yanti, Mbak Haryanti, kerja di luar, Pak Sem, ya kan? Kerjanya di Timika, istrinya di Purwokerto. Kayak tadi dia mau jalan aja, saya sedih ya, Tulus. Kok aku sedih ya? Ya namanya mau ninggalin keluarga buat... Padahal nanti insya Allah Januari udah pulang lagi beliau kan untuk ada acara keluarga di Purwokerto. Ayo dong kalau bisa teman-teman kita bikin schedule buat Januari nanti ketemu, ngumpul di rumahnya Pak Sem. Pak Sem kan ada adiknya mau menikah. Kita berkumpul di Purwokerto gitu maksudnya. Jadi biar kita bisa silaturahmi. Karena apa ya, aku tuh seneng banget hari ini apalagi. Hari ini tuh aku bisa ketawa lepas loh. Dari pagi sampai sore aku hanya tidur, makan, minum obat, tidur, makan, minum obat, tidur. Bangun-bangun tadi sorean jam 4:30 atau 4:30, 4:30 ya. Terus karena masih nggak fit, akhirnya aku minta tolong Malusi buat cuci baju, buat cuci piring, karena kan udah berantakan ya. Karena sudah waktunya cuci bersih-bersih ya, hari seminggu sekali.
Saya minta tolong dengan beliau tadi. Mak, tolong mak, dijemurin bajunya, dicuci piringnya. Setelah itu aku standby di grup. Dan aku bisa ketawa loh di situ. Aku tuh gimana ya? Ketawaku itu ketawa yang luar biasa bahagia. Benar-benar jujur Mas T ini kan yatim piatu. Dapat kasih sayang yonda dari keluarga, dari saudara yonda, cuma dari Wardi. Sedangkan Mas T itu tahu Wardi juga lagi sakit sekarang kondisinya. Dia baru pulih gitu loh. Dan Mas T itu nggak mau ngomong sama dia kalau Mas T sakit, kalau Mas T lagi nggak enak badan. Cuma terkadang dia punya feeling yang kuat juga Wardi itu. Jadi kenapa Kang, ada apa kok perasaanku nggak enak gitu. Sama kayak almarhum ibuku dulu. Dengan kondisi aku yang sendiri di sini itu kadang-kadang aku juga mikirin, Pak Sam ke piye rasane ning dalan di rantau jauh dari keluarga, pulang kerja selonjoran di kamar, ngeliatin langit, ngeliatin kanan kiri, pelenggang-pelenggong, pelonga-pelongo. Mungkin seperti itu pemikirannya. Gimana ya? Ini video apa ya sebenarnya ya? Kok nggak ngerti sih aku? Ya Allah. Rasanya gimana sih kalian tuh di perantauan? Apa sama dengan yang saya rasakan? Kalau saya kadang kalau pas nyanyi di mobil tuh, lagi pulang nyanyi di motor atau di mobil, kadang ngeliatin jalanan Jakarta. Lagi mau pulang kerja tuh, pulang nyanyi jam 1, jam 2. Ya Allah, aku jalan dari orang mau melek. Orang belum melek aku udah jalan. Orang udah merem lagi aku baru pulang. Kadang-kadang berpikir begitu. Kadang dapat 400, 500 ribu. Kalau lagi rame bisa bawa pulang 1 juta tuh 1 minggu. Sekali nyanyi itu bisa 1 juta. Itu kalau rame ya. Kalau sepi mentok-mentok 600, 500 lah itu. Itu tuh dimakan seminggu coy. Untuk seminggu yang akan datang. Makanya saya selalu berpikir, saya selalu beranggapan, Allah itu luar biasa baik sama saya. Kalau misalnya saya tidak bisa bersyukur, ya Allah, malu dong saya. Kalau nggak ada campur tangan Allah tuh saya tuh nggak mungkin bisa hidup sampai sekarang. Beneran. Ya, nyanyi 1 minggu buat seminggu, dagang ya seadanya cukup buat arisan tok. Kalau nggak campur tangan Allah saya nggak mungkin bisa hidup. Makanya kenapa kalian selalu bilang, Mas Teh kok sering nutup-nutupin diri sih? Kenapa sih? Kenapa sih nggak mau kelihatan susah? Kenapa sih Mas Teh itu harus mau terlihat bahagia? Kenapa sih Mas Teh itu harus mau menghibur kita terus? Sedangkan Mas Teh itu kondisinya kan kita juga nggak tahu Mas Teh itu apa yang dirasakan. Itu loh kadang-kadang yang ya mungkin kalian berpikir Mas Teh menutupi diri. Mas Teh ingin terlihat menonjol, selalu terlihat bahagia. Mas Teh pengen terlihat selalu sukacita di hadapan kalian, memberikan hiburan kalian, menyemangati kalian. Tapi sejujurnya Mas Teh cuma gak mau ngelihat kalian jadi berpikir yang tidak-tidak. Kalian itu orang-orang baik. Subscribernya Mas Teh ini orang-orang luar biasa baik. Hatinya lembut, gotong royongnya bagus, dermawan. Aku tuh dikit-dikit ngeluh nanti dibilangnya, karena sudah banyak yang bilang, sudah ada yang bilang. Nanti ngeluh dikit dibilang begini. Padahal aku njaluk yo gak pernah loh. Aku minta itu gak pernah. Kadang-kadang aku mikir salahku gini ngendi. Kalau ada kata mintanya kapan dan di mana? Kalau bercanda ya, dan itu pun jumlahnya nggak dikit. Aku kalau ngomong minta 100 juta, 200 juta, itu kan kata-kata bercanda sebetulnya. Kalau ngomong secara serius aku njaluk toh, aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Tetap aja aku disalahkan. Makanya bukannya apa-apa, Mas Teki, sorry. Walaupun badan udah nggak bisa bergerak, tapi mulut masih bisa ngomong. Terus Mas Teh masih bisa sandiwara depan kalian. Yuk gimana caranya Mas Teh akan sandiwara? Bukan berarti Mas Teh munafik, gak mau ngakuin. Kalau lagi sedih ya sedih aja, lagi senang-senang aja. Bukan kayak gitu. Tapi ya, aku kan
kreator toh, konten kreator yang harus memberikan semangat ke kalian. Ya mau nggak mau aku jadi inspirasi buat kalian, jadi semangat buat kalian. Bukan terus aku tiba-tiba aku yang diem, aku yang apa, ndak kayak gitu. Manusiawi kalau kita tuh ngeluh, sedih, manusiawi sekali. Tapi ya nggak bisa juga semuanya harus saya buka di depan umum toh. Apa yang saya rasakan, kemudian apa yang saya alami nggak bisa. Kenapa Mas Teh pengen bikin vlog malam-malam kayak gini ya? Pengen aja. Supaya nanti video ini berguna buat kalian, berguna buat teman-teman yang ingin beranjak tidur, teman-teman yang baru pulang kerja capek, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, Pak Sem, Mas Ahmad, para TKW, TKI, Mbak Yanti, Mbak Haryanti, orang-orang yang jauh dari keluarga. Sekali lagi saya tegaskan, saya bukan orang yang munafik untuk tidak mengakui kesedihan saya. Orang tuh gak ada yang tahu jadi saya. Kalau mikir, Mas Tulus orangnya baperan. Saya orangnya kalau sudah tidak merasa enak dengan apa yang orang bawa ke saya tidak mau banyak bicara. Saya blokir wis, gitu. Saya kayak gitu orangnya. Mungkin bagi sebagian orang saya dibilang, alah munafik, alah telek, alah apalah itulah. Mungkin pikiran sampean seperti itu. Tapi sampean tidak pernah tahu kenapa psikis saya ini terbentuk seperti ini. Kalian pernah mikir nggak kalau aku tuh apa-apa sendiri dari dulu? Hidup sendiri, ngeliat duit dewe, kadang-kadang nggak tinggal awake dewe. Nyari duit bukan buat diri sendiri, buat keluarga besar. Kalian pernah mikir di situ nggak? Makanya terbentuk psikis yang kadang-kadang memang Mas Teh juga sih merasa ada yang harus dirubah. Ketika Mas Teh sudah tidak nyaman dengan orang, Mas Teh nggak akan banyak omong, blokir. Kalau Mas Teh kayak gitu. Mungkin ya wis lah dianggap salah yus monggo, dianggap kelainan jiwa yus monggo, tapi jujur aku ndak kayak gitu orangnya. Simple aku ki wong sana sini. Kalau sudah merasa salah kemudian mengakui salah pun saya sudah tidak masalah. Perkara saya maafkan atau tidak ya itu urusan dia sama Allah gitu loh. Kalau saya sudah ya wis gitu loh, lah aku ki gampang wonge. Yang sudah ya sudah. Gak ada masalah sama saya. Ya. Saya ucapkan selamat malam untuk teman-teman yang sudah beranjak tidur hari ini. Untuk para perantau-perantau yang ada di dunia, ya, yang di Indonesia, yang di luar negeri, ataupun yang mungkin di daerah-daerah terpencil yang memang sama-sama di Semarang misalnya, tapi mereka harus merantau di kota. Atau di Jogja, tapi dia harus ngekos di Sleman. Atau dia harus ke Magelang, jadi kan gak terlalu jauh ya. Tapi tetap saja mereka merantau demi keluarganya. Jauh dari keluarga, harus kos, harus ngontrak. Malam ini Mas Teh ucapkan selamat tidur, selamat istirahat. Semoga berkah untuk usaha hari ini. Semoga lelahnya ditukar menjadi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang belum maksimal hasilnya ya sabar. Gak enak rezeki terus ngalir terus ya gak bisa. Kadang-kadang ada surutnya. Laut aja ada surut pasang kok, ya. Untuk yang sudah memiliki hasil yang luar biasa, ingat, kalau punya ingat lagi gak punya, kalau gak punya ingat lagi punya. Jadi harus punya tabungan. Jangan hari ini dapat buat hari ini, besok buat besok, jangan. Harus punya pegangan, ya. Apalagi kita perantau guys. Kita merantau di kota orang. Seminim-minimnya kita harus punya tabungan untuk masa depan kita. Entah kita nanti sakit, entah kita amit-amit jabang bayi kita meninggal di perantau sekalipun, pemikiran kita sudah sangat panjang. Jadi, karena kita dirantau, jangan mentang-mentang kamu dirantau jauh dari orang tua, gak ada yang ngawasin. Terus kamu bebas, kamu melakukan apa saja semau kamu. Ya, ada yang terjerat narkoba, prostitusi, dan lain sebagainya. Itu kalau bisa janganlah. Nggak beribadah 100% tidak masalah. Kalau Mas Teh ini bukan tipe orang yang ayo sholat, ayo ibadah, ayo ngaji, enggak. Kamu bisa ibadah 100% alhamdulillah. Kalau tidak, yang terpenting belajar baik dulu. Terus seimbangkan kelakuan dan sifat kamu jadi baik. Baik saja. Nggak usah terlalu dipaksa. Jadi yang benar saja, jadi yang baik saja. Kamu akan dianggap baik ketika kamu tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Kamu tidak membalas kejahatan orang lain.
Dan kamu tidak peduli dengan orang yang lakukan, meskipun tidak baik sekalipun di mata kamu. Itu yang harus kamu tahu. Itu yang harus kalian mengerti dan itu yang harus kalian pahami. Baik, konteks kata baik itu bukan berarti baik dengan mengenal sesuatu kemudian merubah diri kita jadi baik, bukan. Baik di sini adalah baik di mata masyarakat, baik di mata Allah, baik di mata hati kita sendiri. Perbaiki segala sesuatunya. Perkara ibadah urusanmu dan Allah. Belum bisa taat banget, belum bisa tawadu, tidak masalah. Sing penting hatimu api. Intinya begini, ketika kita sudah menjadi baik, kita sudah belajar jadi baik, mengarah ke yang baik, ya insya Allah Allah akan membuat kita jadi baik. Allah tuh punya 1000 cara, coy. Jangan mentang-mentang lu bilang perokok itu berarti orang nakal. Orang mabok berarti dia nakal, narkoba berarti nakal. Semua manusia punya sisi buruk. Semua manusia punya sisi lain. Kita tidak bisa mengarahkan diri kita ke arah satu saja. Apalagi mengecap seseorang dengan mengatakan si A itu B, si A itu C, si A itu Z, segala macam. Cukup kita berprasangka baik terhadap orang, tidak membalas kejahatan orang, dan teruslah berbuat baik. Selamat tidur untuk teman-teman yang sudah mulai beristirahat di hari ini, atau yang sudah mulai lembur. Selamat lembur, sorry Mas T, gak sapa-sapa buat para subscriber, pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau memang nanti ada waktu dan ada kesempatan, Mas T pengen live streaming aja setiap malam kayak gini. Jadi kayak siaran radio gitu loh. Jadi ada durasi mungkin 30 sampai 1 jam durasi siarannya, live aja, live streaming. Jadi untuk disimak sama kalian yang sudah beranjak tidur, pengennya Mas T kayak gini. Biar bisa jadi teman tidur kalian, gak apa-apa lah. Mungkin ada yang beranggapan Mas T itu jadi lilin. Mungkin ada yang beranggapan Mas T itu begini, gak apa-apa wes, silahkan. Mas T juga perlu merubah beberapa sifat, beberapa sikap yang sering Mas T kadang-kadang memang tidak memperlakukan diri sendiri dengan baik, tapi demi orang lain Mas T harus melawan itu. Tapi ya sudahlah, tidak seharusnya ada dan tidak seharusnya Mas T lakukan itu soalnya, ya. Selamat beristirahat, sudah mulai beristirahat. Selamat beraktivitas, sudah mulai lembur. Semoga Allah mudahkan rezeki kita. Semoga Allah melindungi mas-mas semua, mbak-mbak semua yang sedang bertugas, yang sedang lembur hari ini, mas-masku, mbak-mbakku, adik-adikku semua yang subscribe Mas Tulus. Semoga Allah mudahkan segala urusan kalian di malam hari ini yang sedang lembur, menikmati suasana malam sambil ngeliatin apa kita nggak tahu. Pandang cukup jauh. Sekali-kali kita perlu merenung. Sekali-kali kita juga perlu melihat satu titik pandangan, kemudian kita lihat sesuatu. Ada sesuatu yang harus kita pikirkan. Sudah baikkah kita? Intinya evaluasi diri kita sendiri, ya. Selamat tidur deh buat semuanya. Udah 30 menit ya. Semoga bisa jadi teman tidur kalian. Dan semoga kalian selalu diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi keberkahan, panjang umur, murah rezeki, dan juga diberikan kelancaran atas segala urusan baiknya. Buat semuanya subscriber Mas T, terima kasih banyak untuk yang sudah berpartisipasi, mensubscribe, like, dan juga memberikan kritik dan saran. Punya saran, punya komentar, punya apapun silahkan monggo kerso. Jangan kirimkan ke komentar ataupun ke DM Mas T, Instagramnya Mas T @bigtulus_bb2. Ingat, galau-galaunya kita itu galau kalau mikirin kehidupan gak apa-apa, cuman jangan terlalu galau kalau mikirin cinta. Cinta itu kalau dipikir-pikir gak ada habisnya, coy. Nafsu dan cinta. Kamu cinta sama orang tuh akan banyak yang orang kamu cintai. Kamu nafsu akan ada orang banyak yang membuat kamu bernafsu. Hati-hati, semua bisa jadi kamu belas oleh bangsa jin, ya. Oke, gak bisa disapa satu-satu, pokoknya dari subscriber Mas T yang dari seluruh dunia, Indonesia sampai luar negeri, TKI, TKW semuanya tanpa terkecuali Mas T ucapkan semoga semangat selalu
Dan jangan jadi Mas T. Jujur Mas T ngerasa jadi orang gagal betul karena belum bisa menjadi yang terbaik buat kalian ya. Mas T mohon pamit, selamat malam, sampai jumpa dan jangan lupa di like, subscribe dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik dan selamat tidur.